Oke, nama saya Jenny, NPM saya 1842161. Saya akan menjelaskan tentang study case UTS Manajemen Keuangan. Ini soalnya, yang pertama kita disuruh revisi draft yang sudah dibuat. Yang pertama kita lakukan itu membuat tabel depresiasinya. Karena yang kemarin itu pakai metode straight line, sekarang disuruh pakai reducing balance dari soal. Beginning book value-nya kita masukin initial investment 1.800.000, depresiasinya 25%, kita kalikan aja 18 itu kali 25%, dapat ending book value-nya 1.350.000. Di tahun kedua kita pakai ending value dari tahun pertama, jadi 1.350.000 dikali 25% sama dengan 1.012.500. Terus kita pakai untuk beginning tahun ketiga kita pakai ending yang tahun kedua, terus dikali 25% sama dengan 759. Untuk tahun keempat di soal bilang kalau kita itu tidak ada terakhirnya, jadi kita buat 0 aja, sesuaikan aja supaya 0. Setelah itu selling price, kita buat selling price ini ada di soal yang ini 25, 25, 26, 27. Terus sales unitnya juga ada di soal 95.000, 100.000, 150.000, 150.000. Habis itu di soal bilang setiap tahunnya akan ada inflasi sebesar 4,2%. Nih di soal di poin nomor 5. Jadi kita kali aja selling price kali sales unit kali inflasi. Inflasinya itu 100% ditambah 4,2%. Jadi 104,2%. Dikali 25 kali 95 kali 104,2 sama dengan 2.474. Sisa yang di bawahnya juga sama. 104 ini ditambah 4,2% lagi. Jadi dipangkatin 2 aja. Kalau tahun kedua pangkat 2, tahun ketiga pangkat 3, tahun keempat pangkat 4. Dikali setiap tahunnya selling price kali sales unit kali inflasi sesuai inflasinya. Terus yang ketiga variable cost. Variable cost-nya ini ada di soal ini 11, 11, 12, 12, 13. Terus sales unitnya sama kayak di atas, inflasinya 5%. Ini di soal dibilang variable cost inflasi will be 5%. Jadi kita buat 5%. Jadi 100 ditambah 5% sama dengan 105%. Jadi variable cost dikali sales unit dikali 5 inflasi sama dengan 1.097.250. Tahun kedua pangkat 2 berarti 105 ditambah 5%. Saya pakai pembulatan jadi angkanya bulat. Sama tiap tahun dikali aja variable cost dikali sales unit dikali inflasinya. Yang terakhir fixed cost. Di soal dibilang fixed cost-nya itu 150.000. Jadi kita buat, habis itu inflasinya 3%. Ini 3%. Jadi kita langsung kali aja fixed cost-nya kali inflasi. Dapatlah angka-angka ini. Setelah itu kita buat lagi ininya. Yang pertama initial investment. Kita masukin 1.800.000, sales revenue kita ambil dari angka yang kita cari ini di bagian sales revenue. Masukin aja sesuai tahunnya 2.474, 2.714.000 dan seterusnya. Variable cost kita ambil yang di bagian ini, di tabel yang tadi kita buat di bagian variable cost 1.097.000, 1.322.000, 2.242.000. Fixed cost juga kita ambil dari tabel yang kita buat di bagian fixed cost tadi ini. Terus kita masukin juga depresiasinya di kolom yang pertama tadi nih. 450, 337, 253, 759. Kita masukin aja. Terus dapatlah earning before tax. Caranya itu sales revenue kurang variable cost kurang fixed cost kurang depresiasi. Jadi ini di sama aja dapat hasilnya earning before tax. Masukin taxnya 22, kalikan aja taxnya itu dibayar pas tahun depannya, berarti tahun pertama dibayar pas tahun kedua dibayar pas tahun ketiga dibayar ke tahun keempat dan seterusnya. Habis itu dapatlah earning after tax. Ini kurangin aja. Earning before tax kurang tax sama dengan earning after tax.
Lalu tambahin depresiasi yang tadi kita kurang, tambahin balik ke sini, dapatlah operating cash inflow. Tambahin aja. Terus net cash flow-nya itu ambil dari operating cash flow aja, turunin aja. Terus kita cari PVSS-nya yang 12%. Ini dapatnya segini. Rumusnya itu 1/1 tambah I pangkat N. Jadi tahun kedua N-nya berarti 2, tahun ketiga N-nya 3. Begitu seterusnya. Terus present value ini dikali aja. Net cash flow kali sama PVSS. NPV ini dapat dari sum-nya ini semua. Jadi di sum dapatlah NPV. Yang kedua kita bikin format yang baru. Yang pertama formatnya sama tapi beda format aja. Sales revenue ambil yang di tabel yang kita buat tadi, variable cost juga, fixed cost juga ambil tabel yang tadi. Terus cash flow before tax dikurangin aja. Sales revenue kurang variable cost kurang fixed cost. Terus depresiasi, kurangin depresiasi dari tabel yang tadi, ini tabel ini. Lalu dapatlah taxable profit, kurangin cash flow kurang depre, kali sama tax sama kayak tadi, tahun pertama dibayar pas tahun kedua dibayar pas tahun ketiga. Terus dapatlah earning after tax, tambahin balik depresiasinya, dapatlah operating cash flow. Terus diskon 12%, dapatlah ini present value cash flow-nya, kaliin aja. Terus present value cash flow ini ditambahin semua, terus dikurang sama cost machine yang ada di soal. Jadi net present value-nya segini, sama kayak yang di atas. Lalu kita disuruh komen. Jadi sales revenue-nya itu awalnya current price term sesuai informasi soal, di mana mengalami inflasi sebesar 4,2% per tahunnya. Kalau variable cost awalnya merupakan current term sesuai informasi soal, di mana variable cost mengalami inflasi sebesar 5% per tahunnya. Fixed cost karena current price term fixed cost sebesar 150.000 per tahun, maka harus di-adjust sesuai kenaikan inflasi sebesar 3% per tahunnya. Teksnya itu dalam penyajian laporan, di mana metode depresiasi digunakan adalah straight line method. Di soal disuruh memakai reducing balance method. Dan pada saat perhitungan net cash flow kita harus menambah kembali depresiasi yang telah kita kurangi sebelumnya. Terus interest payment, di mana pembayaran beban bunga merupakan pengeluaran beban pendanaan dan tidak masuk dalam kategori relevan cash flow. Tax rate-nya 22%, dibayar 1 tahun setelahnya dikarenakan adanya perubahan di sales revenue, variable cost, fixed cost, maka mengakibatkan adanya perubahan pada taxation. Terus kita disuruh cari payback period sama ROCE-nya. Ini initial cara cari payback period, ini initial investment-nya. Cash flow-nya kita ambil dari sini. Ambil yang operating cash flow ini. Pindahin ke bawah aja. Terus 1.800.000. Accumulated-nya 18 ini kurang 1 tahun pertama masih minus, kurang tahun kedua udah plus, berarti payback periodnya itu 2 tahun. Tapi kalau mau cari detailnya itu bisa 577 ini dibagi 1062 kali 12 sama dengan 1,7 1 tahun 7 bulan. Kalau ROCE carinya average profit dibagi initial investment. Average profitnya itu dari ini earning after tax ditambahin dibagi 5. Habis itu dibagi initial investment sama dengan 43%. ROCE ini kita bisa
average target payback periodnya 2,5%, terus kita 1,7 tahun udah bisa, berarti itu diterima. Kalau yang ROCE di mana dalam proyek ini dikatakan akan mendapatkan ROCE sebesar 20%, dan ternyata setelah dihitung ROCE yang didapatkan sebesar 43,81, berarti itu lebih besar dari 20%, jadi diterima. Terus kita cari sensitivity sales revenue-nya. Sales revenue kita ambil dari yang kolom tadi kita cari, terus PVSS-nya ambil yang tadi di sini, di daerah sini, lalu ini dikali sales revenue kurang PVSS 12%-nya, terus NPV-nya segini yang tadi kita dapat. Sensitivity-nya yang disuruh cari itu sales revenue. Caranya NPV per total PV sales revenue kali 100. NPV-nya ambil dari sini dibagi sama ini, total ini, kali 100 sama dengan 23,80%. Itu yang before tax. Kalau after tax itu sama aja, cuma ininya aja yang beda. Jadi caranya 2.434 dibagi 8.476 dikali 7 kali 100% sama dengan 28,71%. Yang initial investment sama NPV kali bagi initial investment kali 100. Ini NPV-nya, initial investment 1.800 kali 100 sama dengan 135,29%. Semakin kecil atau rendahnya persentase sensitivitas, maka semakin beresiko variabelnya, di mana dapat dilihat bahwa variabel yang paling sensi adalah sales revenue. Yang ke E itu disuruh cari real rate-nya. Di situ dikasih tahu inflasi rate-nya 6%, nominal rate-nya 12%, real rate-nya itu berapa? Cara cari realnya itu 1 ditambah I bagi 1 tambah H. Berarti 1 ditambah 12% dibagi 1 tambah 6% sama dengan 5,66%. Nominal cash flow kali PV inflasi 6% menghasilkan real cash flow. Real cash flow kali PV real rate 5,66% menghasilkan present value of cash flow. Hasilnya harus sama dengan perhitungan NPV menggunakan nominal rate 12%. Terus yang F itu capital rationing adalah keadaan organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Di soal itu dibilang investasinya itu 1.800.000 dan pinjamannya itu 1.500.000, berarti yang pakai uang pribadi hanya 300. Di situ kelihatan kalau kita pinjam uang berarti kita mengalami capital rationing. Capital rationing itu ada dua, soft capital rationing dan hard capital rationing. Kalau yang soft itu batasan dari internal manajemennya yang mungkin kayak gak mau terlalu banyak utang atau gimana. Kalau hard capital itu dia dari eksternal, seperti mungkin gak ada yang mau pinjamin atau gak ada cara pinjam, jadi terhambat. Jadi sekian dari penjelasan dari study case UTS MK. Thank you.